Presiden Prabowo baru pulang dari Prancis. Sekarang sekolah di Indonesia disuruh belajar bahasa Prancis. Netizen langsung rame, ada yang ngakak, ada yang nyindir, Sandi Sandoro aja sampai kasih emoji ketawa. Warganet pun mulai nebak-nebak, habis ini pulang dari negara mana lagi? Bahasa apa lagi yang wajib dipelajari? Bahkan untuk urusan ibadah kurban pun, hari ini hukum Islam seperti dilecehkan, ditelantarkan. Sampai ada seorang penguasa melakukan kurban atas nama pribadinya, tetapi menggunakan anggaran negara yang berasal dari seluruh rakyat. Tiba-tiba para ulamanya bukan hanya menjadi syaitonun akhros atau menjadi setan bisu yang ketika ada kezaliman dia diam, bahkan menjadi syaitonun natik, yakni apa? Juru bicara setan, karena dia membela kezaliman itu, membela kekeliruan itu dengan berbagai dalih. Berdalih APBN Baitul Mal lah. Dan sudah jelas juga beda antara Baitul Mal dengan APBN. Baitul Mal tidak menerima harta dari pajak. Baitul Mal tidak menerima harta dari perjudian, dari miras, dari riba. Sementara APBN mayoritas 85% dari pajak, dan di antara pajak-pajak itu ada dari pajak minuman keras. Lalu dari mana menganalogikan Baitul Mal di era kekhilafan Islam yang pertama kali diproklamirkan di era Khalifah Umar bin Al-Khattab disamakan dengan APBN hari ini yang sumber pemasukan dari harta-harta yang batil? Makanya kalau mau nyebokin tuh pakai air, bukan dijilat. Ini keren nih guys. Jadi abang-abang ini sangat keren nih statementnya ini. Jadi ini ceritanya itu bermula dari negara yang berkorban atas nama pribadi tapi membeli hewan korbannya pakai APBN. Nah ini abang-abang ini marah karena MUI itu memberikan statement yang sangat mengejutkan. MUI menganggap bahwa itu adalah sah dan tidak melanggar hukum. Pokoknya keren nih. Nih lihat aja videonya ini. Kalian udah lihat postingan terbaru MUI yang ini? Kalian geser ke slide selanjutnya, lalu kalian baca tuh narasi dan tulisannya di situ. Ya, maaf aja nih MUI ya. Menurutku, cebok itu pakai air, pakai tisu, bukan dijilat. Pertama, Baitul Mal dan pajak di dalam APBN itu dua hal yang berbeda. Baitul Mal bersumber dari instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, kharaj, jizyah, dan fai. Sementara APBN itu beda. Pemungutannya bersifat memaksa dan diatur melalui peraturan perundang-undangan sekuler. Kebijakannya bisa berubah mengikuti kebutuhan pembangunan dan kondisi perekonomian nasional. Kedua, kalimat kalian itu jangan dipotong. Yang versi lengkap kalian buat di situ, karena ada sambungannya itu dengan catatan dana kas itu sedang longgar. Ngerti kalian arti longgar di situ? Nggak punya utang, simpanan banyak. Ngerti kalian? Jadi stop lah, kalian tuh stop memain-mainkan ayat, main-mainkan hadis hanya untuk nyebokin kekeliruan di rejim ini. Dalam Islam, pasti kalian yang di MUI itu pun udah pada tahu tuh fungsinya ulama itu apa. Ya, salah satunya mengkontrol, jadi penasehat dan pengontrol kebijakan penyelenggara negara ya. Jadi nggak ada itu fungsinya boin tuh nggak ada. Tuh kan, mantap kan? Sabar bang, sabar. Jangan kaget gitulah. Emang kayak gitu kalau hidup di Konoha itu. Jadi secerdas-cerdasnya orang, setampan-tampannya orang, sekritis-kritisnya orang, bahkan sealim-alimnya orang, itu ketika udah masuk dalam lingkaran sistem ya bakal kayak gini. Jadi jangan kaget. MUI sebut kurbannya Pak Prabowo menggunakan APBN itu disunahkan, sah, ya tidak ada soal katanya. Oke, syukur ya kalau ada dalil. Tapi pertanyaannya adalah, dulu ketika zaman Nabi Muhammad SAW itu daulahnya atau negaranya adalah negara Islam, teman-teman sekalian. Yang mana Baitul Mal atau APBN-nya itu tidak dipungut dari pajak. Sumber pendapatannya itu bukan dari pajak. Nah, apakah Indonesia ini sudah menjadi negara Islam? Ya syukurlah kalau begitu ya. Berarti ke depan kita tidak ada lagi pajak. Terus juga akses kesehatannya gratis, tanpa harus iuran, tanpa harus di kelas-kelas gitu. Terus juga akses pendidikannya gratis buat semua kalangan tanpa memandang jenjang gitu. Nah, jadi jangan giliran yang kayak gini bawa-bawa nabi gitu ya. Giliran pemilu bawa-bawa nabi, bawa agama, tapi giliran ada orang-orang yang ingin mencoba mengingatkan pemerintah, terus juga amar ma'ruf nahi mungkar, mencoba menegakkan syariat-syariat Islam, itu disebut intoleran dan radikal. Ini kan liar gitu ya. Tenang Bu, kita tuh ada dua hukum kok, hukum dunia dan hukum akhirat. Hanya divonis 10 bulan, biasanya ada masa potongan sekitar 2-3 bulan, jadi minimal 7 bulanan tuh. Perbedaan sama nenek-nenek yang nyolong satu kecil kayu punya pemilik perusahaan mana itu, tuntutan penjaranya nggak main-main guys, 3-4 tahun. Ataupun orang kecil nyolong ayam karena buat beli susu anaknya karena kepaksa, 1 atau 2 ayam penjaranya sampai 2 tahun.
Itulah hukum negara kita yang kadang suka mengada-ngada gitu kan. Pokoknya hukum apapun itu tergantung jenis keturunan kalian tuh dari apa, kantong uang kalian tuh berapa, itu bisa dipermainkan sih. Bisa dinego lah, ya kan? Bisa nego. Jangan fokus nanti pakai kutang, ini pakai baju gym tuh, pakai baju gym bukan pakai kutang. Nah, jadi intinya ya kita terlahir dari Konoha, bangga aja guys, bangga aja. Aku tuh bangga, aku terlahir dari negaraku, which is kaya akan alam, terkenal banget, banyak pulau. Tapi aku nggak bangga dengan pemerintahnya, nggak bangga dengan hukumnya, nggak bangga dengan segala-galanya guys. Karena apa? Ya kalian tahu hukum-hukumnya tuh mengguyonkan lah. Ya nggak kaget sih, namanya juga Indonesia, Konoha, gimana sih guys? Ya kita udah terkenal kok guys, nggak apa-apa. Negara itu udah terkenal terkorup, negara kaya tapi rakyatnya miskin, negara dengan banyak guyonan-guyonan politiknya, hukumnya semua bisa dibeli. Jadi udah nggak kaget guys, ya kan? Jadi kalau kita terlahir dari negara orang miskin, banyaklah berdoa guys supaya nanti kalau suatu saat kita meninggal kita masuk surga. Jadi nggak usah gitu, karena yang hidup kekal itu nantinya gitu, ya kayak gitu. Berharap sih ada makhluk-makhluk seperti Spider-Man atau apa ya, orang yang nggak bisa metong tuh, pahlawan hero-hero. Jadi suruh nuntas tuh orang-orang kayak ini, ya kan? Kadang gue gitu loh. Kadang gue tuh ngebayangin, coba aja ada dajjal yang gede banget, semurat maritin porak-poranda ini bumi itu kan. Terus dia tuh bisa tahu mana manusia yang busuk-busuk itu, langsung dicop-cop. Kadang aku tuh ada imajinasi kayak itu guys. Kadang-kadang kayak gimana gitu. Jahat sih, tapi kadang udah muak gitu. Udah muak sama pemerintahan kita, ngurus apa-apa susah. Kemarin lagi berita, ya gitulah, capek aku ngejelasin, males. Ternyata benar guys, apa yang diprediksikan oleh Cak Nun. Seorang Ainun Najib memprediksi bahwa akan ada pemimpin yang lebih parah dari Pak Jokowi. Ini videonya. Ini kita sedang memasuki gerbang rahmatan lil alamin, tetapi Anda harus lebih menderita paling tidak 10 tahun lagi. Tidak apa-apa. Dan nanti ada yang lebih parah dari Jokowi. Ada yang lebih parah dari yang sekarang Anda gelisah dan cemas. Anda harus siap. Anda harus siap, orang maknya harus siap bahwa hidup ini tidak sama dengan yang kamu inginkan, tidak sama dengan yang kamu pikirkan. Bahkan hidup ini berlangsung sebagaimana yang kamu paling benci dan paling jijik. Mau apa kamu? Momen seorang presiden bertanya kepada seorang wanita muslimah karena menutup auratnya menggunakan hijab dan menggunakan penutup wajah. Sebetulnya ada apa dengan presiden ini? Kamu kok pakai tutup mukamu kenapa? Intel kamu, bukan? Pakai kacamata gelap, ini ditutup, apa sih masalahnya itu? Seharusnya kami Pak yang bertanya kepada Bapak, apa masalahnya? Orang yang menggunakan penutup wajah, menggunakan hijab, menutup auratnya, itu masalahnya apa? Padahal itu adalah sebuah anjuran dari Rasulullah SAW yang dianjurkan kepada umatnya. Tapi kenapa Bapak mempertanyakan dan mempermasalahkan itu? Dan kemana para pendukungnya kok diam saja? Seolah-olah membenarkan, dan pasti video ini dikatakan video editan.